Kan? Kemudian yang satu lagi adalah psikotes. Nah, psikotes itu saya ulang lagi, untuk mental ideologi nanti tesnya ada dilaksanakan dengan metodenya dua, tertulis dan wawancara. Nah, pada saat mental ideologi ini, adik-adik ini harus mengetahui, biasanya ada banyak pertanyaan yang terkait dengan keluarga dulu. Keluarga, lingkungan, sampai dengan masyarakat. Bagaimana ideologi, terutama karena ada kata-kata ideologi, disitulah bagaimana pandangan ideologi adik-adik terhadap negara ini. Apakah adik-adik ini memang berpedoman terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, atau ada pedoman ideologi lain? Nah, tentunya karena kita akan menjadi Tentara Nasional Indonesia maupun Polri, ya diharapkan adalah ideologi yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Nah, ini yang harus dipelajari oleh adik-adik semua. Saya rasa di sekolah kan diajarkan ya tentang wawasan kebangsaan. Itu dibuka-buka lagi dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, ya kan? Nah, nanti pada saat tes tertulis, adik-adik itu akan diberikan banyak pertanyaan. Dari mulai siapa sih saudara kandung bapak, saudara kandung ibu, mereka tugasnya di mana, umurnya berapa, alamatnya di mana, itu ditanya. Nah, kebanyakan adik-adik ini ada juga yang nggak tahu siapa omnya, siapa buliknya, gitu sampai nggak tahu. Itu tidak boleh. Jadi kita harus hafal keluarga kita, hafal seluk-beluk keluarga kita sebelum kita berkontribusi atau bergaul dengan kehidupan masyarakat luas. Jadi keluarga pun harus dikenal. Nah, itu nanti biasanya juga akan ditanyakan pada waktu tes wawancara, gitu. Nah, siapa omnya, agamanya apa, partai politik yang diikuti apa, biasanya begitu ditanya-tanya seperti itu pada saat wawancara. Kemudian pandangan-pandangan tentang kehidupan sosial, dalam arti bagaimana pandangan adik-adik terhadap agama lain, sampai sejauh mana kedalaman dari pemahaman tentang agama misalnya, itu juga akan banyak dites. Hanya sifatnya si penguji ini menggali sampai sejauh mana bahwa ideologi adik-adik. Bagi mereka yang mengindikasikan seseorang itu berideologi selain Pancasila atau memiliki sikap-sikap yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah, ya biasanya langsung dicoret. Untuk itu kita memang harus menjadi warga negara yang disiplin, warga negara yang hidup secara Pancasila, bahwa kita harus menjunjung persatuan dan kesatuan, bahwa kita harus memiliki jiwa keadilan sosial. Itu nanti akan ditanyakan kebiasaan-kebiasaan kita di rumah. Sebagai contoh, misalnya nih, salah satu contoh pertanyaan yang sering sekali menjebak adik-adik sekalian pada saat tes wawancara mental ideologi. Ada ini pengalaman seseorang beragama Islam, mungkin Islamnya sangat kuat sekali. Begitu ditanya, kamu kalau saya kasih contoh persoalan seandainya ini ada di sekitarmu, tetanggamu agamanya non-Islam meninggal dunia, kamu seseorang agama Islam, apakah bagaimana sikap kamu melihat tetanggamu di sebelah yang non-Islam ini meninggal? Diam aja. Kemudian ditanya, apakah kamu akan melayat? Dia jawab, siap tidak. Loh, kenapa tidak? Dia agama lain. Saya agama Islam. Ya nggak apa-apa, biar aja dia meninggal. Ya, karena saya beda agama, maka saya tidak perlu datang dan saya tidak perlu ikut bela sungkawa. Nah, yang kayak gini-gini ini langsung dicoret. Tapi kamu adik-adik nggak tahu dicoret. Sampai persoalan
semua tes seleksi diikuti, baru tahu-tahu gagal. Nah, ini salah satu contoh bahwa peserta tersebut tidak menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan. Hal-hal seperti ini suka menjebak. Ada lagi biasanya pertanyaan-pertanyaan yang seputar misalnya begini, pada waktu sekolah berapa kali ikut demonstrasi, misalnya begitu. Kamu sering ikut demo, siap ikut, misalnya gitu. Apa yang kamu lakukan kalau demo? Nah, oh saya teriak-teriak, nggak apa-apa kalau cuma teriak-teriak. Tapi kalau kemudian ternyata si penanya ini bisa menggali bahwa ternyata adik-adik atau para peserta ini ternyata pada waktu demo ternyata